Dan momen yang selama ini Denji impi-impikan pun jadi kenyataan bro. Akhirnya bisa disuapin sama Ayang ya kan. Yo everybody, welcome back again with me. Oke bro, seperti biasa di video kali ini pengen bahas manga Chainsaw Man lagi. So nggak usah basa-basi, langsung aja kita ke ceritanya. Awal panel dibuka dengan memperlihatkan si perempuan yang membawa Denji pergi dari pabrik tua tersebut. Tapi nggak beberapa lama, perut Denji sakit dan bergemuruh karena belum makan. Si perempuan yang mendengar suara itu pun berkata, "Kami juga belum makan, mau makan sesuatu di peristirahatan?" Dan langsung Denji balas, "Maaf aja, gua nggak punya duit sedikit pun." Dan dibalas perempuan, "Makan apa aja yang kau inginkan, tenang aja, gua yang bayar." Denji pun cuma tercengang mendengar itu. Dan beberapa saat kemudian, si perempuan yang agak risih melihat tampang Denji yang macam gembel pun memberikan jubahnya untuk Denji pakai. Dan saat itu juga pun Denji merasa kalau dia jatuh cinta pada wanita tersebut. Singkat cerita, sampailah mereka di sebuah tempat peristirahatan. Di sana Denji memesan seporsi udon dan juga jantung anjing. Tapi belum sempat Denji mencicipi rasanya, tiba-tiba aja ada orang random masuk ke dalam sana dengan kepala berdarah-darah dan terus berteriak meminta tolong. Si perempuan pun langsung menunjukkan kartu pemburu iblis resmi miliknya dan menanyakan apa yang telah terjadi. Dan dijawablah, "Iblis menculik anak perempuanku dan menyeretnya masuk ke dalam sebuah kayu." Si perempuan yang mengerti langsung berbalik ke arah Denji dan menanyakan, "Siapa namamu?" Dan dijawablah, "Namaku Denji." "Denji, udonku bisa lembek, jadi bisakah kau mengurus iblisnya tanpa aku?" Denji pun agak bimbang, "Tapi kan aku memesan udon juga, entar lembek dong." Perempuan itu pun dengan tatapan mengintimidasinya melihat ke arah Denji dan berkata, "Kau lupa ya, kau kan peliharaanku sekarang. Apa yang harus kau katakan adalah ya atau woof. Aku tidak membutuhkan anjing yang berkata tidak. Aku mendengar dari seorang hakim, kalau anjing yang tidak bisa kami gunakan akan dimusnahkan." Dan Denji balas lagi, "Jadi miku akan jadi lembek dong." Dan tanpa basa-basi si perempuan berkata, "Apa jawabanmu?" Dan ya mau gimana lagi, dengan terpaksa Denji harus mencari anak kecil tersebut. Di perjalanan dia merasa menyesal kenapa dia bisa menyukai psikopat macam perempuan tersebut. Jangan memperlakukan seorang lelaki seperti anjing sialan, tapi gobloknya dia malah teringat sama kematian Pochita. Dan tiba-tiba aja ada terdengar suatu suara seperti anak kecil yang sedang tertawa. Dan saat Denji mendekati suara tersebut, ternyata dia berhasil menemukan anak kecil yang hilang itu. Tapi sialnya, si iblis juga bersamanya. Denji pun mendekat. Si anak kecil yang sadar langsung dengan spontan berteriak, "Aku mohon padamu, tolong ampuni iblis ini." Denji yang belum mengerti pun bertanya, "Kau bilang apa?" Lalu dijelasinlah, "Ayahku memukulku jika dia marah. Lalu hari ini dia juga memukulku di parkiran. Iblis inilah yang menolongku pada saat itu. Jadi tolong jangan bunuh dia." Denji yang mendengar itu merasa bimbang. Di lain sisi dia takut disikat sama si perempuan, dan di sisi lainnya dia merasakan perasaan yang sama seperti dirinya dengan Pochita. Dan setelah berpikir baik-baik, dia pun memutuskan untuk melepaskan mereka berdua. Lalu Denji dan anak kecil itu pun berpegangan tangan. Dan ya, ternyata Denji kena prank bro. Anak kecil yang bersamanya itu ternyata adalah jelmaan dari seekor iblis otot. Dan gitulah, tangan Denji habis dikekang sampai sepatah-patahnya sama si iblis tersebut. Tapi Denji gak takut, malahan dia senang karena bisa menghajar iblis tersebut tanpa melindungi apapun. Lalu dia menarik ekornya Pochita dan duar, Chainsaw Man kita telah comeback bro. Dan seperti biasa menghabisi iblis tersebut dengan sangat easy peasy man. Singkat cerita, si perempuan udah menunggu kedatangan Denji. Dan terlihat di sana Denji berhasil membawa anak itu kembali dengan selamat. Lalu memasukkannya ke dalam mobil jenazah. Maksud gua mobil ambulan lah. Denji yang udah kecapean banget langsung mau pingsan. Dan beruntungnya malah jatuh ke opanya si perempuan.
Di situ Denji agak sange karena bau si perempuan yang wangi-wangi banget bro. Lalu perempuan tersebut bertanya, bagaimanakah kau bisa memiliki tubuh seperti itu? Dan Denji jawab, iblis yang kumiliki sebagai peliharaan menjadi jantungku. Aku tidak ingin mempercayainya Pochita mati untuk menyelamatkanku. Si perempuan yang mengerti keadaan Denji pun berkata, tenang aja, aku mempercayaimu kok. Hidungku sangat tajam, jadi bisa kubilang, temanmu masih hidup dalam dirimu, bukan juga perasaan romantis. Bau tubuhmu itu mempunyai bau dari manusia dan iblis. Denji pun sangat senang mendengar itu. Tapi lapar ya lapar bro. Denji langsung menanyakan apakah masih ada udon yang belum dia makan tadi. Si perempuan membalas, kau cukup lemas, bisa makan sendiri nggak? Dan Denji dengan skill ngelesnya pun bilang, aku nggak bisa makan sendiri. Dan momen yang selama ini Denji impi-impikan pun jadi kenyataan bro. Akhirnya bisa disuapin sama Ayang ya kan. Lalu Denji yang penasaran nama si perempuan pun bertanya, siapa namamu? Dan dibalas, Makima. Denji yang udah benar-benar jatuh hati sama Makima dengan spontan bilang, Nona Makima, apakah ada tipe pria atau sesuatu yang kau sukai? Makima pun terdiam untuk beberapa saat. Dia melihat ke arah Denji dan lalu melihat ke lain arah. Lalu melihat ke arah Denji lagi dan berkata, orang sepertimu Denji. Tapi respon Denji sangat berbeda. Orang sepertiku? Kalau begitu itu bukan aku. Dan chapter 2 pun berakhir. Jadi gimana bro buat chapter kali ini, seru apa kagak? By the way kalau suka video seperti ini bisa like sama komen. Dan kalau nggak keberatan bisalah subscribe dan donate gue di traktir. Gue Bani izin undur diri yo, thank you bro.